Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Dian Putri Rasmi dalam mata kuliah kita yaitu psikologi kognitif. Kali ini saya akan membahas tentang dua topik yang mungkin sangat menarik bagi teman-teman sekalian. Yang pertama yaitu tentang pandangan alternatif dari penalaran dan juga neuroscience penalaran. Pandangan alternatif dari penalaran. Perspektif alternatif tentang sebuah penalaran merupakan teori proses ganda. Teori berproses ganda pun pernah berpendapat bahwa dua sistem penalaran yang saling melengkapi dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama secara sistem asosiatif yang melibatkan operasi mental berdasarkan kesamaan yang diamati dan kedekatan temporal, yaitu kecenderungan hal-hal yang terjadi dalam kedekatan waktu. Dan yang kedua adalah sistem berbasis aturan, di mana sistem berbasis aturan ini melibatkan manipulasi berdasarkan hubungan antara simbol. Dua hal tersebut sudah dijelaskan oleh Barrett, Tugede, dan Engel tahun 2004. Mari kita membahas lebih jauh bagaimana sistem asosiatif. Sistem asosiatif dapat menghasilkan respon cepat yang sangat sensitif terhadap pola dan kecenderungan umum. Melalui sistem ini, kami mendeteksi kemiripan antara pola yang diamati dan juga pola yang disimpan dalam memori. Kita mungkin lebih memperhatikan ciri-ciri menonjol, misalnya yang sangat khas atau sangat atipikal daripada mendefinisikan ciri-ciri suatu pola. Kemudian, contoh lainnya adalah efek bias keyakinan dalam penalaran silogistik. Seperti minggu lalu kita sudah membahas bagaimana silogistik dalam penalaran. Nah, ternyata sistem asosiatif juga termasuk dari efek bias keyakinan dalam penalaran silogistik ini. Yang kedua yaitu sistem penalaran berbasis aturan. Sistem penalaran berbasis aturan ini biasanya membutuhkan prosedur yang lebih disengaja, terkadang melelahkan untuk mencapai suatu kesimpulan. Melalui sistem ini, kita dengan hati-hati akan menganalisis apa yang menjadi relevan dari suatu apa yang kita amati. Dan apa yang akan kita definisikan harus meliputi data-data yang jelas dan terstruktur yang dapat kita simpan di dalam memori kita. Bukti yang mendukung dari penalaran berbasis aturan ini ada meliputi 4 hal. Yang pertama, kita dapat mengenali argumen logis saat dijelaskan kepada kita. Yang kedua, kita dapat mengenali kebutuhan untuk membuat kategorisasi berdasarkan fitur yang menentukan, meskipun ada kesamaan dalam fitur yang khas. Yang ketiga, yaitu kita bisa mengesampingkan kemustahilan, seperti kucing mengandung dan melahirkan anak anjing. Itu sangat mustahil ya teman-teman. Dan yang keempat, yaitu kita bisa mengenali banyak ketidakmungkinan. Misalnya, kecil kemungkinan seorang Kongres Amerika Serikat akan mengesahkan undang-undang yang memberikan gaji tahunan kepada semua mahasiswa penuh waktu. Sekarang kita sudah berangkat menuju topik yang kedua dari topik pembahasan pertama ini, yaitu mengenai neuroscience penalaran. Di mana proses penalaran melibatkan korteks prefrontal menurut Bugge et al. 2004. Selanjutnya, penalaran melibatkan area otak yang terkait dengan memori kerja seperti ganglia basal. Orang akan mengharapkan memori kerja dilibatkan karena penalaran melibatkan integrasi antara informasi dan juga memori yang tersimpan. Ganglia basal terlibat dalam berbagai fungsi, termasuk kognisi dan juga pembelajaran. Area ini juga yang berhubungan dengan korteks prefrontal yang melalui berbagai koneksi. Sementara orang terlibat dalam integrasi informasi atau dalam memecahkan suatu masalah penalaran silogistik yang memiliki syarat, korteks frontal lateral kiri serta basal ganglia diaktifkan untuk penalaran bersyarat dan silogistik. Namun, penalaran silogistik juga melibatkan aktivasi di korteks partial lateral precuneus dan korteks frontal lateral ventral kiri. Jadi, penalaran silogis dan kondisional tampaknya melibatkan pemrosesan di berbagai bagian yang ada di dalam otak kita. Sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai perbedaan individu dalam kognisi.
Dalam kajian ini menjadi fokus utama dari yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu bagaimana tahap pengembangan menurut Piaget, konservasi, dan apa yang berkembang dalam kognisi seseorang. Tahap pengembangan Piaget menurut psikolog perkembangan telah mencoba memahami bagaimana perubahan intelektual yang terjadi saat kita mulai tumbuh dari bayi hingga proses dewasa. Banyak teori-teori tentang pembahasan mengenai bagaimana seseorang itu berkembang dari mulai mereka lahir, telungkup, merangkak, berdiri, dan sampai dia menuju usia dewasa. Banyak yang secara khusus dipengaruhi oleh psikolog Swiss yaitu Jean Piaget yang mempelajari dan berteori tentang perkembangan anak selama lebih dari setengah abad. Penelitiannya telah mengorganisir serangkaian besar pengamatan kualitatif. Menurut Piaget, seorang anak memasuki dunia yang hampir tidak memiliki semua kompetensi kognitif dasar orang dewasa, tetapi secara bertahap mengembangkan kompetensi ini dengan melewati serangkaian tahapan perkembangan. Piaget membedakan 4 tahapan utama, di mana tahapan motorik sensor dalam 2 tahun pertama kehidupan. Nah, untuk tahapan yang pertama ini, Piaget menjelaskan bahwa sensorik yang pertama dalam 2 tahun pertama usia seorang manusia dilahirkan ke bumi, di mana pada tahap ini anak-anak mengembangkan skema untuk berpikir tentang dunia fisik. Misalnya, mereka mengembangkan gagasan tentang suatu objek sebagai benda permanen yang ada di dunia. Biasanya usia 1-2 tahun mereka mulai mengenali atau merasakan apa saja yang mereka lihat di sekitar mereka. Kemudian yang kedua, pada tahap pra-operasional. Nah, pada tahap pra-operasional ini terjadi pada usia 2-7 tahun. Nah, pada periode ini tidak seperti anak yang lebih kecil. Seorang anak pada periode ini dapat terlibat dalam pemikiran internal tentang dunia, tetapi proses mental ini intuitif dan kurang sistematis. Jadi misalnya seorang anak usia 4 tahun yang diminta untuk mendeskripsikan lukisan tentang sebuah peternakan dan beberapa binatang di dalamnya. Pertama di sini adalah rumah tempat tinggal hewan. Aku tinggal di sebuah rumah, begitu pula ibu dan ayah. Ini seekor kuda, saya melihat kuda di televisi yang saya tonton. Dan saya punya televisi di rumah. Artinya, pemahaman seorang anak pada usia 2-7 tahun dia sudah memahami, tapi penyusunan dalam memahami apa yang dia lihat itu masih secara random atau secara acak atau kurang sistematis. Kemudian masuk ke tahapan yang ketiga, yaitu tahapan operasional konkret. Nah, dalam tahapan ini berlangsung pada usia 7-11 tahun. Dalam periode ini anak-anak mengembangkan serangkaian operasi mental yang memungkinkan mereka memperlakukan dunia fisik secara sistematis. Namun anak-anak masih memiliki keterbatasan besar dalam kemampuan mereka untuk bernalar secara formal tentang dunia. Mungkin saudara-saudara sekalian, teman-teman sekalian punya anak dengan usia 7-11 tahun. Kita sering melihat anak-anak di usia 7-11 tahun ini paling suka untuk melakukan suatu tantangan, kompetisi, bersaing dengan temannya, adu lari, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Tetapi untuk kemampuan dia dalam bernalar masih sangat kurang. Kenapa? Karena memang pada usia periode ketiga ini kemampuan anak itu untuk memahami yang ada di sekitar mereka itu sudah mulai beranjak ke sistematis. Artinya dia sudah tahu ketika dia mau ke sekolah dia harus mandi pagi dulu, setelah itu dia menggunakan pakaian seragamnya. Bahkan dia sudah bisa memilih hari Senin menggunakan apa, hari Selasa menggunakan apa, dan seterusnya. Setelah itu dia mempersiapkan buku pelajarannya, mungkin ketika malam dia mengecek kembali buku pelajaran yang tadi malam sudah dipersiapkannya, tapi sudah melakukan secara sistematis. Tetapi ketika diminta untuk melakukan penalaran, usia periode ini belum mampu secara utuh untuk melakukan penalaran. Kemudian tahap operasional formal. Nah, dalam tahap operasional formal ini, kapasitas penalaran formal muncul dalam periode keempat dari Piaget, mencakup tahun-tahun dari 11 tahun hingga usia dewasa. Memasuki periode ini meski masih banyak yang harus dipelajari oleh seseorang anak yang mulai beranjak menjadi dewasa, secara konseptual dan mampu bernalar secara ilmiah, yang oleh Piaget dianggap sebagai kasus paradigma fungsi intelektual yang cukup matang.
Jadi pada usia 11 tahun sampai dewasa, seseorang sudah mulai bisa melakukan segalanya secara sistematis dan juga sudah mulai mampu melakukan apapun yang bisa dia nalarkan secara langsung. Artinya kemampuan perkembangan otaknya dalam bernalar sudah berkembang. Kemudian konservasi. Syarat konservasi paling umum mengacu pada pengetahuan tentang sifat-sifat dunia yang dilestarikan dalam berbagai transformasi. Pemahaman anak tentang konservasi berkembang seiring perkembangan anak melalui tahapan Piaget. Konservasi di tahap motorik sensorik. Seorang anak harus memahami bahwa objek terus ada selama transformasi dalam ruang dan waktu. Jika kain diletakkan di atas mainan yang diraih oleh anak usia 6 bulan, bayi berhenti meraih dan tampak kehilangan minat pada mainan tersebut. Seolah-olah objek berhenti ada untuk anak ketika tidak lagi terlihat. Di sebelah saya ada sebuah gambar tentang anak-anak, ya, di mana Piaget melakukan eksperimen, yaitu Piaget menyimpulkan dari eksperimen di sebelah saya ini bahwa anak-anak tidak datang ke dunia dengan pengetahuan ini, melainkan mengembangkan konsep keabadian objek selama tahun pertama. Menurut Piaget, konsep ketetapan objek berkembang secara perlahan dan merupakan salah satu perkembangan intelektual utama dalam tahap motorik sensorik. Kemudian, menurut Piaget, konsep ketetapan objek perkembangan secara perlahan dan merupakan salah satu perkembangan intelektual utama dalam tahap motorik sensorik seorang anak. Pada tes yang dilakukan pada bayi yang lebih tua usianya, bayi akan mencari objek yang telah disembunyikan. Tetapi tes yang lebih sulit mengungkapkan kegagalan dalam pemahaman bayi yang lebih tua tentang objek dari permainan itu sendiri. Dalam suatu percobaan, sebuah benda diletakkan di bawah penutup A. Kemudian kita masuk ke konservasi pada tahap pra-operasional dan operasional konkret. Sejumlah kemajuan penting dalam konservasi terjadi pada usia sekitar 6 tahun. Menurut Piaget, merupakan transisi antara tahap pra-operasional dan tahap operasional konkret. Sebelum usia ini, anak-anak terbukti memiliki beberapa kesalahan mencolok dalam penalaran mereka. Kesalahan ini mulai diperbaiki sendiri pada saat ini. Sebagai orang dewasa, kita hampir seketika dapat mengenali bahwa ada 4 buah apel dalam mangkuk dan dengan yakin dapat mengetahui bahwa apel ini akan tetap menjadi 4 buah ketika dimasukkan ke dalam kantong. Namun, Piaget tertarik pada bagaimana seorang anak mengembangkan konsep kuantitas dan belajar bahwa kuantitas adalah sesuatu yang dipertahankan dalam berbagai transformasi, seperti memindahkan benda dari mangkuk ke dalam tas. Kemudian, di sebelah saya ada sebuah gambar di mana kita melihat seorang anak disajikan dengan dua baris objek. Ya, kedua baris objek ini berisi jumlah objek yang sama dan telah dibariskan agar sesuai. Kemudian anak ditanya, apakah kedua baris ini memiliki jumlah yang sama dan melihat respon yang mereka lakukan. Anak tersebut dapat diminta untuk menghitung objek dalam 2 baris untuk mengkonfirmasi kesimpulan tersebut. Sekarang, di depan mata anak ini, 1 baris dikompresi sehingga lebih pendek dari baris lainnya, tetapi tidak ada pion yang ditambahkan atau dihilangkan. Sekali lagi ditanya, baris mana yang lebih memiliki banyak objek? Anak itu sekarang mengatakan bahwa baris yang lebih panjang memiliki objek lebih banyak. Kemudian, anak tersebut tampaknya tidak mengetahui bahwa kuantitas adalah suatu yang dapat dipertahankan dalam transformasi seperti pemadatan ruang. Jika diminta untuk menghitung 2 baris, anak tersebut sangat terkejut karena mereka memiliki jumlah yang sama. Jadi pada gambar di samping, seorang anak diberikan baris, kemudian didorong baris yang satu untuk lebih pendek daripada baris yang satunya lagi. Anak tersebut mengatakan baris yang lebih panjang memiliki jumlah yang lebih banyak ketimbang baris yang pendek. Padahal kuantitas atau jumlahnya itu sama. Konservasi dalam periode operasional formal. Ketika anak-anak mencapai periode formal operasional, pemahaman mereka tentang konservasi mencapai level abstrak baru. Mereka mampu memahami konservasi ideal yang merupakan bagian dari ilmu pengetahuan modern, termasuk konsep-konsep seperti kekekalan energi dan kekekalan gerak.
Dalam dunia tanpa gesekan, sebuah objek yang pernah bergerak berlanjut. Sebuah abstraksi yang tidak pernah dialami anak, namun anak mulai memahami abstraksi ini dan cara yang terkait terhadap pengalamannya di dunia. Sekarang ketika kita melihat dua kejadian yang tadi, ketika seorang bayi yang kita berikan sebuah mainan, ditutupi mainan tersebut, maka dia cenderung akan mencari di mana posisi mainannya. Kemudian ada anak yang satunya lagi, ketika dia disuruh memilih baris mana yang lebih panjang dari dua buah baris yang disusun, kira-kira apa yang berkembang dari dua kasus tadi? Ya, benar. Yang berkembang adalah perubahan intelektual, di mana perubahan intelektual besar terjadi di masa anak-anak. Ziegler tahun 1998 berpendapat bahwa banyak perubahan perkembangan yang terjadi dalam 2 tahun pertama harus dipahami dalam kaitannya yang berhubungan dengan perubahan saraf. Perubahan dalam 2 tahun pertama cukup besar. Seperti yang telah kita catat sebelumnya, seorang bayi dilahirkan dengan lebih banyak neuron daripada yang dimiliki anak di usia yang lebih tua dari usia bayi tersebut. Meskipun jumlah neuronnya menurun, jumlah koneksi sinaptik yang meningkat 10 kali lipat dalam 2 tahun pertama, seperti yang diilustrasikan pada gambar. Jumlah sinapsis mencapai puncaknya pada sekitar usia 2 tahun. Setelah itu ia menurun. Pemangkasan neuron lebih awal dan selanjutnya pemangkasan koneksi sinaptik dapat dianggap sebagai proses di mana otak dapat menyempurnakan dirinya. Nah, di sebelah saya ada gambar 14.5, di mana pada gambar yang pertama, yang A, itu adalah bagaimana saraf dari seorang bayi yang baru dilahirkan. Kemudian yang B, bayi dengan usia 3 bulan, dan yang C adalah bayi dengan usia 24 bulan. Jadi memang ketika dilahirkan, seorang bayi itu cenderung memiliki lebih banyak neuron daripada anak 2 tahun. Tetapi saraf yang terhubung satu dengan yang lainnya akan terus berkembang ketika sampai usia dewasa. Jadi ketika usia 2 tahun, kenapa kita menemui anak 2 tahun itu bahkan sudah mengenali warna, bisa berbahasa Inggris ketika dia nonton video atau mendengarkan orang berbicara bahasa Inggris. Kemudian dia sudah tahu huruf ABC, ABC, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kenapa? Karena memang perkembangan intelektual seorang anak di usia 2 tahun itu perkembangannya sangat cepat. Nah, saat awal menjamin bahwa akan ada cukup neuron dan sinapsis untuk memproses informasi yang dibutuhkan atau diperlukan. Ketika beberapa neuron atau sinapsis tidak digunakan dan terbukti tidak diperlukan, maka mereka akan hilang atau akan layu. Setelah usia 2 tahun, tidak ada pertumbuhan lebih lanjut dari neuron atau koneksi sinaptik tersebut. Tetapi otak terus berkembang karena proliferasi sel lainnya. Secara khusus, sel glia meningkat, termasuk sel yang menyediakan selubung mielin di sekitar akson neuron. Mielinisasi memungkinkan akson untuk menghantarkan sinyal otak dengan cepat. Proses mielinisasi berlanjut hingga akhir masa remaja, tetapi dengan kecepatan yang semakin bertahap. Nah, jadi anak usia 2 tahun ini memang usia yang sangat cepat untuk menyerap segala sesuatu hal. Jadi ketika kita memberikan suges atau memberikan sesuatu kepada si anak untuk mengatakan peekaboo, ciluba gitu, dia akan cepat merespon. Kemudian kita akan memberikan dia gambar-gambar, ini hewan jerapah, ini kuda, dia cepat merespon ini kuda, sekalipun dia belum bisa dengan benar mengatakan bahwa itu kuda. Kenapa? Karena memang perkembangan saraf neuron seorang anak yang berhubungan dengan sinapsis itu memang sangat berkembang dengan pesat pada usia 2 tahun. Dan ketika beranjak usia lebih dari 2 tahun, kemampuan atau sinapsis dan neuron tadi jika tidak digunakan atau tidak sering dilatih, maka dia akan layu, bahkan mungkin bisa hilang. Saat anak berumur 2 tahun, dia kesulitan untuk bisa membuka kancing piyamanya. Jika otot koordinasinya terlalu matang untuk dilakukan, mengapa tidak otaknya? Nah, jadi ketika seorang anak usia 2 tahun memang biasanya masih kesulitan untuk membuka dan menutup kancing bajunya sendiri. Namun analogi ini tidak berlaku pada anak usia 2 tahun baru mencapai 20% dari berat badan dewasanya.
Sedangkan otak sudah mencapai 80% dari ukuran akhirnya. Perkembangan kognitif setelah usia 2 tahun mungkin lebih bergantung pada pengetahuan yang dimasukkan ke dalam otaknya daripada peningkatan kapasitas fisik otaknya. Perkembangan saraf adalah kontributor yang lebih penting untuk perkembangan kognitif sebelum usia 2 tahun daripada setelah usia 2 tahun. Jadi ketika anak di usia 2 tahun, memang ukuran tubuhnya itu tidak lebih dari 20% usia dari tubuh dia dewasa. Tetapi perkembangan kemampuan otaknya itu sudah 80% dikatakan cukup untuk melakukan perkembangan kognitif di dalam diri seorang anak. Jadi ketika teman-teman sekalian punya anak usia 2 tahun, sebaiknya masukkanlah informasi-informasi yang positif, yang mencerdaskan, yang memberikan pengetahuan-pengetahuan yang memang ada di usia dia. Artinya tidak memaksakan untuk mengetahui hal-hal yang tidak sesuai dengan usia 2 tahun, karena perkembangan kognitif seorang anak itu akan terus berjalan, tetapi mungkin tidak akan secepat pada usia dia 2 tahun. Saya rasa cukup untuk presentasi saya hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.